Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Wasling yang akan mempresentasikan judulnya adalah pencemaran udara yang studi case-nya di kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Saya sebagai anggota kelompok yaitu Aditya Kemas Triandi dan rekan-rekan saya dengan nama Denny Prasetyo, Erli Aurelia Kurniajaya, Freddy Nanda Pradana, Galuh Ajeng Bidasari, dan Yogi Putra Utamana. Pengertian: pencemaran udara adalah kondisi di mana kualitas udara yang bersih telah terkontaminasi oleh zat, energi, atau komponen lain, baik yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya. Prinsip dari pencemaran udara adalah bila mana dalam udara terdapat unsur-unsur pencemar, biasa disebut sebagai polutan baik primer maupun sekunder yang bersumber dari aktivitas alam dan kebanyakan dari aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan udara normal dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda lain. Next. Nah, untuk latar belakang dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Jadi, kebakaran hutan dan lahan ini adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Nah, kebakaran ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang besar mengakibatkan dampak asap yang menghancurkan di luar batas administrasi negara. Kebakaran hutan yang terjadi di Riau serta beberapa wilayah lainnya seperti Jambi, Sumatera Selatan tidak hanya berdampak pada masyarakat Indonesia, tetapi juga menyebabkan polusi udara parah di beberapa negara Asia Tenggara. Next. Penyebab terjadinya pencemaran udara yang pertama yaitu faktor alam, di mana kondisi iklim yang ekstrim karena kemarau berkepanjangan karena fenomena El Nino. Yang kedua yaitu faktor manusia, di mana perencanaan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pertanian. Faktor alam, pada tahun 2015 terjadi musim kemarau ekstrim sebagai salah satu efek El Nino. El Nino sendiri merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Dengan adanya fenomena ini juga mempengaruhi curah hujan yang berkurang di wilayah Provinsi Riau. Faktor alam tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya pembakaran hutan di Riau. Faktor manusia, selain faktor alam, kepentingan perusahaan atau masyarakat untuk membuka lahan pertanian maupun perkebunan juga menjadi pemicu kebakaran hutan. Menurut Kepala Humas dari Pusat Informasi Kemenhub, hutan di Riau merupakan hutan dari gambut yang sulit terbakar sekalipun kemarau. Oknum sengaja membuat kanai-kanai terdapat sungai kecil yang berfungsinya untuk mengeringkan gambut dari air. Jika sudah kering, barulah membuat lahan baru yang kosong dengan metode tebas bakar. Tetapi efek lainnya tidak diperkirakan. Yang sudah masuk ke dalam gambut sangat sulit untuk dipadamkan. Dampak pencemaran udara. 1. Mempengaruhi kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat. 2. Mengganggu aktivitas warga karena asap yang ditimbulkan terus ada. 3. Dampak kesehatan. ISPA, sakit mata, kanker. 4. Mengganggu aktivitas penerbangan karena asap yang tebal sehingga pesawat tidak dimungkinkan untuk beroperasi. 5. Kerusakan sistem ekologi, flora dan fauna langka yang mati. Next.
Baik, untuk selanjutnya dengan beberapa dampak-dampak yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang kami tawarkan untuk mengatasi dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan lagi khususnya di Provinsi Riau. Upaya yang pertama yaitu bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah harus concern dalam membuat kebijakan-kebijakan utamanya dari pemerintah provinsi. Kebijakannya antara lain yang pertama, kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar yang didukung dengan adanya kebijakan pemanfaatan limbah vegetasi atau biomasa, agar limbah biomasa hasil peremajaan kebun dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien. Karena kan sebelumnya tadi sudah dijelaskan kalau melakukan proses tebas bakar, maka dari itu pemerintah harus membuat kebijakan agar lahan dibuka tanpa dilakukan pembakaran. Kemudian yang kedua ada penegakan hukum dan sanksi yang tegas serta tepat sasaran kepada pelaku pembakaran hutan. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu membuat kepastian pola penggunaan dan fungsi ruang. Dalam perumusan kebijakan perlu ditegakkan bahwa skema pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan peran aktif masyarakat akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pemantauan yang hanya dilakukan oleh institusi tertentu saja. Upaya yang ditawarkan, pertama, pembangunan sekat kanal untuk mengurangi potensi oknum mengerikan lahan gambut. Kedua, melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pembakaran hutan serta dampak dari sistem tebas bakar yang digunakan. Ketiga, menganggarkan dana subsidi kepada masyarakat karena sistem tebas bakar dirasa paling murah dan efektif. Maka pemerintah baiknya memberi bantuan subsidi dan menawarkan solusi lain selain menggunakan sistem tersebut. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan tindakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.